Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Salam damai sejahtera, berkat kasih karunia dan kesetiaan Tuhan ada di antara kita. Mari kita tetap percaya dan memandang bahwa apapun yang terjadi, sekalipun hari ini masa sukar, masa sulit diizinkan Tuhan terjadi, kita tetap percaya bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi setiap kita, orang yang mencari Dia dan setia kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pemerintah masih terus berusaha mewujudkan hal-hal yang baik untuk membawa bangsa ini mengalami pemulihan. Saya percaya semua oleh campur tangan Tuhan yang memberi hikmat kepada pemerintah bangsa kita yang sedang berjuang. Terus kita berdoa, terus kita doakan pemerintah dan bangsa kita agar pandemi dapat diselesaikan dan bangsa kita boleh mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Saudara, tanggal 20 dan juga tanggal 25 Juli yang lalu adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa kita. Apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak? Namun saudara, pemerintah mengumumkan bahwa PPKM harus diperpanjang untuk menangani masalah pandemi yang masih terus berlangsung. Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya level 4 yang diberlakukan tanggal 25 Juli hingga 2 Agustus, saudara, menuai pro kontra. Saudara, ada banyak orang yang akan protes, akan demo, ada banyak isu-isu chaos yang akan terjadi kalau sampai PPKM diperpanjang. Namun puji Tuhan saudara, karena kasih dan perlindungan Tuhan, akhirnya peraturan baru ditetapkan dan semua dapat berjalan dan dijalani dengan baik. Memang ada beberapa daerah yang protes menolak saudara pengetatan atau PPKM ini. Namun saudara, puji Tuhan, kasih Tuhan tetap menjaga bangsa ini tetap berada dalam situasi kondusif yang baik. Di tengah-tengah ada banyak orang yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada. Bahkan ada istilah yang membuat end game bagi pemerintahan yang ada. Tapi saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat dan rencananya ajaib atas bangsa kita. Mari kita belajar untuk menghormati apa yang ditetapkan pemerintah, saudara, sehingga di masa-masa pandemi yang sulit ini, masa yang disebut masa yang sukar, masa yang berpotensi bahaya di sekeliling kita, masa yang disebut masa ujian bagi bangsa kita, masa ujian bagi bangsa-bangsa di dunia, masa ujian bagi setiap manusia termasuk anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari satu ayat kebenaran firman Tuhan, sebuah janji Tuhan yang luar biasa yang menguatkan kita, sehingga ketika masa sulit ini terus mencekam ya, pandemi karena COVID-19 mencekam, keadaan membuat takut dan gelisah. Tapi kita anak-anak Tuhan yang memegang janji Tuhan akan tetap kuat dan bahkan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai dengan 28. Mari kita kuatkan hidup kita kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan, kegelisahan mungkin hidup saudara sedang mengalami sakit atau mungkin permasalahan dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Mari kita kuatkan hidup kita kepada firman Tuhan. Mazmur 73 mulai dari ayat 25 sampai 28. Sabda Tuhan berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa.
Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, tadi saya sampaikan ada banyak orang yang sibuk untuk mencaci pemerintah, mengeluarkan kata-kata negatif, mengeluarkan isu-isu yang tidak baik, dan memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik yang akan merusak mental pribadi maupun banyak orang. Namun saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Justru ketika orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun daging dan hatinya habis lenyap, sekalipun kematian merenggut hidupnya, tetapi ia tetap akan berprinsip bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Bahkan orang yang dikatakan tetap berharap kepada Tuhan dengan setia, dikatakan dia akan dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dia akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi karena mengalami pertolongan Tuhan. Dia akan dipakai untuk bercerita tentang Tuhan kepada setiap orang karena dia mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, mari di tengah-tengah kesulitan PPKM diperpanjang, anak-anak Tuhan jangan sampai kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan ini dan itu, saudara. Menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan guru dan lain sebagainya. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Saudara, karena ayat ini dari pasal 73 dibuka dengan satu kalimat firman Tuhan yang begitu indah. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, ada satu indikator. Orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, orang yang benar-benar bersandar kepada Tuhan punya tanda, punya indikator, yaitu hatinya tetap tulus, hatinya tetap bersih apapun yang terjadi. Kita tidak tahu kapan kita keluar dari pandemi. Bangsa kita terus mengupayakan, gereja terus berdoa, kita hamba Tuhan terus berdoa, mendoakan bangsa ini, mendoakan saudara. Dan kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, kasih Tuhan tetap ada di antara kita anak-anak. Mari kita belajar saudara untuk berharap kepada Tuhan, berharap dengan pengharapan yang benar di tengah-tengah kesulitan. Ada sebuah lagu saudara yang berjudul God is the strength of my heart, yang dibuat atau digubah oleh Don Moon, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan lagu ini sebagai Allah sumber kuatku. Don Moon terinspirasi dari Mazmur 73 ini saudara, khususnya di ayat 25 sampai 28. Saudara, lirik lagu ini ya sangat menguatkan saudara. Dikatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Saudara, Allah menjadi sumber kekuatan bagi penulis lagu Allah sumber kuatku maupun Asaf si penulis dari Mazmur 73. Karena dia mengalami ketimpangan dalam masalah kehidupan ketika menjalani permasalahan hidup. Dia diperhadapkan dengan badai permasalahan yang bertubi-tubi, kekurangan, ya, penderitaan, ujian, tantangan, kesulitan secara global. Tapi ketika masalah itu datang, bersama-sama dia melihat Tuhan izinkan terjadi justru orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mencari Tuhan, berbuat semau mereka, dan tetapi mereka masih dalam keadaan hidup, mereka masih dalam keadaan sehat, mereka masih dalam keadaan baik secara jasmani. Saudara, ada banyak kasus di Indonesia, di India, di beberapa negara lain. Ada orang-orang yang punya uang justru menimbun oksigen di saat orang sedang antri untuk mendapatkan oksigen. Ada beberapa kasus
di Jawa dan juga di luar Jawa, bagaimana orang antri oksigen dan kemudian keluarganya menelepon, ngapain kamu antri oksigen? Ibumu sudah meninggal, tidak ada gunanya. Sudah, padahal orang ini antri dari pagi sampai siang jam 1 belum mendapatkan oksigen. Tapi ada orang-orang jahat yang menimbun oksigen, menimbun obat-obatan, menimbun vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan imun. Saudara, akan terus ada orang-orang seperti ini di media massa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton. Di media-media pasti ada publikasi-publikasi yang menyiutkan hati kita, nyali kita, bahkan iman kita. Tapi mari kita selalu ketika kita berhadapan dengan perkara-perkara atau berita-berita yang tidak baik, mari saudara, ambil langkah terbaik. Kuatkan hidupmu dengan firman Tuhan. Kuatkan hidupmu dengan berita kabar baik di saat kabar buruk kita dengar. Firman Allah adalah Injil, kabar baik, kabar sukacita dari sorga kepada dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, saudara, yang menjadi sumber satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita. Saudara, di tengah-tengah lautan masalah dan kehidupan badai yang berkecamuk ini, mari saudara, yang pertama kita jangan menjauh dari Tuhan. Jangan sampai hidup saudara jauh dari Tuhan. Ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Saudara, orang yang jauh atau menjauh daripada Tuhan akan mengalami kebinasaan. Saudara, tidak langsung binasa tentunya. Kebinasaan diawali dari proses yang namanya kegelisahan, ketakutan. Ketakutan demi ketakutan akan membuat orang stres, frustasi, depresi, memuncak, dan akhirnya tidak tahu lagi mengambil jalan keluar. Dan hidupnya akan penuh dengan kehancuran dan kebinasaan. Maka ketika ketakutan datang, ketika stres datang, mari saudara, jangan kita makin menjauh dari Tuhan. Mungkin hari ini kita mengalami penundaan dari janji Tuhan. Mungkin Tuhan belum jawab doa Bapak Ibu Saudara, tapi percaya Dia pasti akan menolong kita. Dia menjawab pada waktu yang tepat, yang terbaik sesuai dengan waktu kita, waktu Tuhan. Waktu kita bisa keliru saudara, karena kita terhubung dengan waktu sistem di mana dunia ada, di mana dunia selalu mengintimidasi, menawarkan hal-hal yang akan menarik kepada yang namanya unsur-unsur tadi kebinasaan. Tapi ketika kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, kita akan belajar melangkah, mendekat kepada Tuhan. Kata menjauh dari kata Ibrani rakeke saudara, yang merupakan kata sifat ya, yang artinya adalah meninggalkan atau removing atau menghapus ya. Saudara, kata menjauh artinya di sini adalah menghapus saudara. Sebuah gambaran ketika orang menghapus kenangan janji-janji Tuhan yang pernah kita alami ya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di waktu yang lalu. Ketika kita tanpa sengaja ataupun sengaja menghapus, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, yang ada di dalam hidup kita adalah ketakutan dan kegelisahan. Tapi mari kita jangan menghapus, jangan menjauh, tetapi mendekat dengan cara kita mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Hapus apa yang harus kita hapus. Hapus perkataan negatif, hapus perkataan kotor, perkataan yang melemahkan, hapus hubungan-hubungan yang tidak baik, harus kita hapuskan. Hubungan-hubungan yang disebut di sini adalah digambarkan sebagai perzinahan rohani. Tuhan ingin kita setia, saudara, setia kepada janjinya. Saudara, terkadang kita harus mendelete atau menghapus kontak, account, jika orang itu benar-benar membuat kita hanya bisa jatuh dan jatuh dan jatuh di dalam dosa. Saudara, kita harus membangun dengan orang-orang yang menguatkan kita, yang mengarahkan kita kepada setiap firman Tuhan, yang
akan membuat kita mengalami hal-hal yang baik. Orang yang berzinah secara rohani, saudara, berzinah di sini digambarkan adalah seorang pelacur yang berpindah dari pasangan yang satu ke pasangan yang lain. Dikatakan bukan pasangan yang berasal dari pasangan yang resmi atau pasangan asal-asal masang gitu, saudara ya. Ya, di situ adalah pasangan yang tidak sah, pasangan yang haram, saudara. Berpindah karena dorongan seorang pelacur adalah satu, mereka ada yang terdorong karena uang, kekayaan, terdorong oleh karena hawa nafsu, saudara, yang disebut dengan cinta birahi, nafsu birahi untuk memuaskan kedagingan. Jadi yang dimaksud di sini ketika kita saudara berzina meninggalkan Tuhan, kita hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan kita, keinginan kita yang tidak sama dengan Tuhan. Saudara, itu tanpa sadar telah menghapus, meremove setiap hubungan kita dengan Tuhan. Maka mari kita belajar kembali di tengah-tengah masa sulit ini, saudara, ujian yang cukup panjang. Tuhan ingin kita benar-benar didapati setia kepada Tuhan, setia untuk mengalami janji-janjinya. Karena orang yang setia yang akan mengalami janjinya sampai berkemenangan hingga penuh. Orang yang meninggalkan Tuhan akan binasa. Kata binasa di sini adalah terhilang, saudara. Terhilang, terhapus jejaknya dari kitab kehidupan, bahkan sampai mengalami kehilangan yang seperti itu. Orang yang terhilang, saudara, akan sulit menemukan arah. Tetapi hari ini saya percaya di tengah-tengah masa sulit, Tuhan mencari orang-orang yang dikasihinya untuk kembali datang kepada Tuhan. Selalu Tuhan yang akan mencari kita, saudara. Mencari kita dengan caranya yang ajaib sehingga kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita adalah miliknya. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya bahwa kita harus setia kepada sang pemilik hidup kita. Ya, saudara, kata milik selalu menunjukkan yang namanya kedekatan, kelekatan, hubungan atau kesetiaan. Milik juga menunjukkan yang namanya perlindungan. Janji-janji Tuhan, perlindungan atas hidup kita jika kita makin setia kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita belajar di masa-masa yang sulit ini, saudara. Masa-masa ujian, saudara. Bukan banyak pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara hadapi. Ya, seringkali saudara kita lupa dengan janji-janji Tuhan. Tapi mari kita belajar kembali mengingat janji-janji itu. Mari kita perhatikan janji firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan akan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, dalam surat Yakobus 1 ayat 12. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji untuk setia. Bahkan dikatakan pencobaan-pencobaan, ujian-ujian itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita memegang perkataan Tuhan, maka kita punya kemampuan untuk bertahan melawan ujian. Tapi kalau kita berpegang kepada perkataan-perkataan yang melemahkan kita, maka firman Tuhan ini tidak akan pernah kita alami dalam hidup kita. Maka mari kita belajar untuk yang namanya jangan menjauh dari Tuhan. Berdoa, cari Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah, persekutuan, sekalipun hari-hari ini persekutuan online, saudara. Jangan, saudara, kita justru makin marah-marah, saudara. Ya, seperti banyak orang tadi yang dikatakan menolak peraturan pemerintah. Tapi mari kita belajar untuk yang namanya saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tetap mengandalkan Tuhan, artinya ketika mungkin suami saudara di PHK, saudara tidak marah-marah sama suami saudara. Ketika omset penghasilan menurun, saudara tidak marah-marah
dengan anak buah saudara, dengan bos saudara, dan lain sebagainya. Ketika kita percaya berharap sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Itu saudara, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan keadaan yang mungkin PHK, income menurun, masa-masa yang sulit. Tetapi hidup kita akan stabil karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Mari jangan menjauh kepada Tuhan. Yang kedua saudara, mari kita lihat ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah dan menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Saudara, kata dekat, saudara, adalah kata yang memiliki makna adalah kedekatan itu akan membangun sebuah keselamatan di dalam diri seseorang. Nah, kata dekat saudara di situ adalah kata yang digambarkan bagaimana sebuah perjalanan. Kalau zaman dulu pakai kapal ya saudara, atau pakai kuda. Tapi zaman sekarang bisa pakai pesawat. Ketika pesawat saudara menuju bandara, tempat di mana tempat yang akan dituju, maka pesawat itu akan makin mendekati yang namanya tempat aman di landasan. Karena kita melihat bagaimana ketika bandara ketika pesawat-pesawat mendarat, pesawat seringkali ada juga kabar-kabar pesawat yang mengalami kecelakaan, jatuh di laut, di sungai dan lain sebagainya, dan tidak selamat penumpangnya. Tetapi ketika mendekat itu artinya adalah semakin mendekat, artinya semakin menuju kepada keselamatan atau janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mendekat, suka dekat dengan Allah. Jadi kata suka ini artinya adalah habit, kebiasaan yang dimulai dari rasa kasih cinta. Jadi ketika orang biasa memiliki habit untuk mendekat kepada Tuhan, itu artinya dia sedang mendekat kepada pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu pertolongan Tuhan, pintu-pintu perlindungan Tuhan. Maka ketika kita mendekat lewat doa, mendekat lewat merenungkan firman dan melakukan firman, maka dengan sendirinya itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita makin mengalami janji dan rencananya yang ajaib. Kekasih Tuhan, mari kita menaruh perlindungan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara, kata di situ menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan artinya adalah tetap menjaga hati kita, ya, waspada terhadap segala sesuatu yang bisa mengancam hati kita jauh dari Tuhan. Mari kita belajar menjaga hati kita dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mendapat beberapa cerita ya dari baik saudara yang mengalami karena baik itu karena penyakit COVID ataupun penyakit yang lainnya saudara dalam hari-hari ini. Memang kalau dipikir menakutkan. Bagaimana tidak saudara? Rumah sakit penuh ya kan. Tadi oksigen antri di mana-mana. Saudara, kemudian juga ketika orang ada di rumah sakit harus diisolasi mandiri ya. Waktu kita doakan saudara, dia kuat, semangat, menyala-nyala. Ya amin, haleluya. Tapi besok atau lusanya terdengar kabar lagi ketakutan, gelisah. Karena apa? Sendiri saudara. Karena sendiri. Saudara yang ada di rumah yang sedang isolasi mandiri, jangan takut. Ketika rasa sakit datang, ketika saudara mengalami kelemahan, yang satu yang bisa saudara raih adalah Tuhan yang paling dekat dengan hidup kita. Tersungkur di bawah kakinya, mendekat dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Obat baik, obat menolong ya. Dokter menolong, para medis banyak menolong pasien dan itu baik. Harus dilakukan saudara. Tapi ketika dalam kelemahan,
tidak bisa berharap kepada siapapun. Tuhan adalah milik kita dan kita milik Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sudah tinggal menghampiri Tuhan. Sudah tinggal berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti menolong saudara. Saudara, dari banyaknya beberapa cerita tadi yang saya suruh milik, terus gimana caranya Tuhan? Saya sendiri kadang bergumul. Mereka sendiri di sana, ya, tidak bisa menghampiri Tuhan secara pribadi, itu masalahnya. Masalah yang besar hari-hari ini adalah ketika ibadah juga streaming, saudara, online, yang tidak bisa bertatap muka. Ada yang pengen cepat-cepat ibadah, tapi keadaan harus seperti demikian. Kita harus taat kepada pemerintah. Dan di masa-masa seperti itu, ayo bangkitkan iman saudara. Ambil, pegang kendali, pimpin hidup saudara untuk terbiasa mendekat kepada Tuhan, terbiasa berdoa, terbiasa berserah, terbiasa berharap lewat doa-doa. Mungkin hari ini engkau sendiri tidak ada pertolongan dari orang lain yang membantu engkau berdoa, tidak ada pertolongan dari hamba-hamba Tuhan yang membantu engkau berdoa. Namun engkau adalah anak Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menguatkan saudara. Dalam keadaan mungkin tidak bisa berkata-kata pun, ketika engkau datang berdoa tanpa kata dalam hati, Tuhan tahu Dia akan jamah engkau, sembuhkan engkau, pulihkan keadaanmu, untuk engkau bisa bercerita, bersaksi bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih sanggup membuat mujizat, Tuhan masih sanggup menolong. Di tengah-tengah berita tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan masih ada, mujizat masih ada, pertolongan Tuhan masih ada. Itu akan menguatkan saudara dan akan memberikan saudara akan tetap teguh, kuat, dan mengalami setiap janji-janji Tuhan dalam hidup. Kalau kita ngelokro, ya, maka kita akan semakin kehilangan imun, saudara. Bahkan kami pun yang sehat pun kadang waktu ngelokro juga imun menurun, ya. Bisa saja sakit-sakit biasa. Tapi orang yang menguatkan hatinya kepada Tuhan, imunnya akan meningkat. Dan imun yang meningkat, saudara, jadi salah satu hal yang bisa membuat orang cepat pulih dalam kesehatan. Itu secara tubuh. Tapi ketika kita dengan Tuhan, kita punya janji bahwa Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang memberikan keselamatan yang sejati, Tuhan yang tahu kapan Dia punya waktu. Makanya seringkali saudara, Bapak Gembala atau hamba Tuhan di tempat berkata, hidup ini adalah kesempatan, ya. Kalau kita masih hidup, ini kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Kesempatan ujian untuk kita tahu bahwa nilai ujian kita, apakah kita adalah orang-orang yang menyenangkan Tuhan atau meminta Tuhan menyenangkan hati kita. Hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Saudara dan saya dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Hati Tuhan harus disenangkan dalam segala keadaan. Percayalah, pertolongan Tuhan nyata. Janji Tuhan yes, ya dan amin. Tetapi dari semuanya itu, mari kita jadi pribadi yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada satu pribadi, saudara, di tengah-tengah masa sulit, saudara, di tempat yang namanya Pihahirot, tempat yang terjepit. Bangsa Israel menghadapi lautan masalah di depan, diperhadapkan dengan laut Tiberau. Dan di belakang ada pasukan Mesir yang disebut pasukan yang paling perkasa pada zaman itu, mengejar mereka. Terjepit di antara batu-batuan menuju lautan, hanya ada laut, dan di belakang jalan sudah terjepit dikepung oleh tentara Mesir. Tidak ada lagi, saudara. Tetapi saudara, ada satu orang yang berbeda, namanya Musa. Di tengah hampir semua bangsa itu berkata, celaka, kita binasa. Itu kabar buruk semua yang disampaikan oleh bangsa itu. Kita mati, ngapain keluar dari Mesir? Ngapain kita mendengar janji Tuhan?
Ternyata janji Tuhan membawa kepada lautan masalah, lautan badai, kepungan pasukan Mesir. Kita binasa, itu yang dikatakan mereka. Tapi Musa berdiri dan mengangkat tongkat. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia suka dekat dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya. Dia suka dekat dengan Tuhan sehingga kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Bahkan Musa dikatakan hampir saudara seperti Tuhan. Bukan Tuhan, manusia biasa. Karena apa? Karena kedekatan yang dia bangun. Sehingga Tuhan mengalirkan kasih dan kuasanya yang luar biasa dalam hidupnya. Dengan tenang saudara. Saudara, sulit saudara. Kita bisa bangkit di tengah-tengah kabar buruk yang hanya beredar, hanya kabar buruk yang terdengar. Tapi hari itu Musa berdiri, dia percaya Tuhan sanggup membuka jalan di tengah-tengah masalah. Tuhan tidak akan singkirkan masalah dalam hidup kita, saudara. Seperti dalam bangsa itu, Tuhan tidak singkirkan masalah di tengah-tengah bangsa itu. Pasukan Mesir tetap ada, lautan masih ada. Tetapi yang Tuhan lakukan, dia belah laut itu, dia buat jalan di tengah yang sedang mengamuk hari itu. Dan permasalahan yang sama di depan kita, belakang, kanan, kiri kita. Kalau kita percaya, suka dekat dengan Tuhan, percaya penuh pada Tuhan, dia akan buka jalan di tengah-tengah lautan masalah dan lautan badai yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Saudara, mari mendekat, jangan menjauh. Mari kita suka dekat dengan Allah dan menaruh semua harapan-harapan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti baik. Dikatakan di ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, bagi mereka yang taat kepada Tuhan akan menuai janji-janji Tuhan. Bagi mereka yang taat kepada protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah, mereka akan menuai kesehatan yang berlaku atas tubuh mereka. Semua yang dirancang Tuhan baik, dan bersiaplah untuk menerima setiap janji Tuhan yang datang dalam kehidupan kita ketika kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.